Assalamualaikum, piye kabare? Kok gak tau SMS opo telepon? Opo wis lali karo dulure sing merantau nang Kalimantan? Kalian pernah dapat SMS seperti itu? Ya, itu saya. Canda-canda. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita copet internasional. Kang Saeb mah kalah. Penasarin? Sok standby-kan HP kalian. Adegan dimulai dengan kakek tua yang memegang buku harian. Kakek itu adalah Profesor Bresson yang berprofesi sebagai arkeolog yang sangat terkenal. Buku itu berisi tentang senjata penghancur yang bisa membuat seluruh penjuru dunia ketar-ketir, yaitu Eclipse. Bresson memberikan buku itu kepada anaknya dan memberikan cucunya sebuah benda antik. Penyebabnya adalah ia menjadi incaran sebuah partai politik Nazi. Partai ini dipimpin oleh, ya siapa lagi kalau bukan Pak Kumis. Setelah anaknya pergi, datanglah kelompok Nazi untuk mengambil buku itu. Namun, mereka tidak menemukannya dan tidurlah si Bresson. Lalu ahli arkeolog dari Nazi, Profesor Lamberg, curiga dengan mobil yang baru saja keluar dari kediaman Bresson dan mengejarnya. Aksi racing pun terjadi di antara mereka. Dengan kecepatan tinggi, mobil yang dikendarai anaknya Bresson menabrak truk hingga wafat seketika, menyisakan cucunya. Lamberg pun mencari buku itu tidak ada. Akhirnya mengambil benda antik, lalu meninggalkan bayi mungil itu. Dan ternyata buku harian yang dicari terpental sangat jauh dari TKP. Setelah Perang Dunia II usai, kita dibawa pada suatu pameran yang sedang melelang buku harian Bresson. Entah bagaimana buku tersebut ketemu dan dilelangkan. Dan kali ini, kita diperlihatkan sosok Lupin mencuri dengan ciri khasnya. Ternyata Lupin sedang bercosplay menjadi polisi untuk mencuri. Namun sayang, aksi itu diketahui oleh polwan cantik dan memanggil Inspektur Zenigata. Dengan gampangnya, Lupin berhasil kabur dengan tampil elegan. Setelah itu, si polwan yang dikawal polisi mengamankan buku, secara tiba-tiba menyerang hingga membuat pingsan. Ternyata sang polwan juga mengincar buku harian itu. Ketika hendak kabur, buku itu diambil oleh Lupin secara diam-diam. Lupin pun sedikit memberikan kata-kata motivasi kepada polwan dan pergi meninggalkannya. Saat memberikan salam perpisahan, buku itu disaut tante-tante yang bernama Fujiko. Dan secara bersamaan, Inspektur Zenigata datang dari pintu untuk menangkap Lupin. Karena Lupin yang khawatir Mbak Polwan tiba-tiba lompat dari gedung, akhirnya membuatnya tertangkap. Diketahui, Mbak Polwan ini ternyata adalah cucu dari Profesor Lamberg yang bernama Leticia. Lalu Lamberg yang bersama Gerald, diketahui juga Gerald ini adalah pemimpin dari sebuah lembaga penelitian elit Nazi. Ternyata mereka mempunyai rencana cadangan dengan menyewa jasa Fujiko. Nerbe memang sudah lama sekali mengincar buku harian itu. Saat unboxing, Gerald menemukan chip pelacak dan Fujiko pun ditangkap. Lamberg pun kebingungan kenapa buku itu tidak bisa dibuka. Padahal, ia sudah mempunyai kunci yang diambil dulu dari cucu Bresson. Lalu scene berpindah kepada Inspektur Zenigata. Ia sangat senang sekali mendapatkan Lupin. Dan tidak lama kemudian, Besti Lupin datang dengan mengendarai mobil Mr. Bean. Jigen seorang penembak handal dan Gumon ahli dalam memakai katana. Jigen menembak pelang untuk menghadang mobil, sementara Gumon menebas mobil yang mengangkut Lupin. Lupin pun akhirnya bisa kabur. Kemudian Lupin mendatangi kediaman Leticia dengan mengikuti pelacak di bawah sepatunya. Lupin mengetahui Leticia adalah seorang arkeolog dari melihat tesis yang dipegang. Ia lalu mengeluarkan benda yang ada di sakunya dan menjelaskan bahwa kunci itu diberikan oleh kakeknya Arsène Lupin. Leticia yang terheran-heran beralasan ke kamar mandi. Ia menelpon Lamberg dan mengatakan Lupin mempunyai kunci yang sama.
Lambert pun menyuruh Leticia membawa Lupin ke hadapannya. Setelah itu, Leticia seolah-olah mengajak kerjasama untuk mengambil buku harian Bresson. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat yang dituju. Dengan EZPZ-nya, Lupin membuka brankas. Kemudian, ia mencoba menggabungkan dua kunci. Namun bagian tersulit adalah ketika kunci sudah masuk, mereka harus memasukkan lagi kata kunci yang benar. Jika salah atau melewati batas kurang 1 menit, buku itu meledak. Tanpa pikir panjang, Leticia memasukkan kunci tersebut. Lupin pun dibuat berpikir keras karena harus memasukkan 8 huruf dengan kisi-kisi alfabet AELTI. Lupin mencoba memasukkan nama Leticia tanpa sepengetahuannya. Dan boom, terbuka. Setelah sedikit membaca isi dari buku tersebut, tiba-tiba Leticia menodongkan pistol ke Lupin. Dan juga Lambert bersama Geralt sudah menunggu di luar. Lupin pun ditangkap dan dikumpulkan bersama Fujiko. Diduga Leticia melakukan semua ini karena Lambert menjanjikan masuk Universitas Boston. Prodi arkeolog di sana salah satu terbaik di dunia. Dan ternyata Lambert ini adalah kakek tiri. Ia mengadopsi Leticia waktu kecil dari panti asuhan. Lupin pun diborgol. Fujiko yang mempunyai paras menawan mencoba menggoda para penjaga. "Mas, pangku mas." Para penjaga pun dengan mudah dikalahkannya. "Hayo matani, matani." Kemudian Fujiko pergi menggunakan pesawat di sana. Sementara Lupin diberi kunci yang agak jauh darinya. Lupin yang masih tinggal di pesawat menguping percakapan mereka. Geralt mengatakan selama bertahun-tahun mencari, Pak Kumis akan senang mendapatkan Eclipse ini. Namun Leticia mendengar perbincangan tersebut dari balik pintu. Geralt yang geram Leticia terus mengoceh, menyuntikkan obat bius, kemudian menyuruh Lambert melemparnya dari pesawat. Lambert masih mempunyai rasa kasihan. Geralt pun menarik paksa dan membuangnya. Tiba-tiba, Lupin juga ikut lompat dari pesawat. Leticia sudah tersadar dari pingsannya. Lalu datanglah Lupin. "Miramar apa peak, Mbak?" Kemudian muncullah Fujiko. Lupin bersama Leticia pun gandol. Fujiko yang sedari tadi dikejar Geralt, lalu ditembaki dan mengenai bagian belakang pesawat. Datanglah Besti di saat-saat genting. Satu persatu mereka lompat. Saat giliran Lupin malah dihindari. Dalam hati Lupin, rodok gatel, tapi gak apa-apa. Namun tidak sampai di situ. Geralt juga menembaki mobil itu sehingga tidak bisa dikendarai lagi. Lupin yang sedari kecil makan brutu mempunyai ide untuk menghubungi Inspektur Zenigata. Zenigata yang sangat berat kepada Lupin lalu menghampirinya. Dan ya, Lupin mengecoh Inspektur Zenigata dan mengambil alih helikopter itu. Zenigata yang mempunyai rasa pantang menyerah akhirnya masuk di dalam helikopter. Zenigata mengatakan Interpol sudah membuat satuan khusus untuk melawan kebangkitan Nazi. Lalu Lupin mengajak bekerja sama, tapi ditolak. Kemudian Leticia yang meminta. Zenigata refleks. Gas. Singkat cerita mereka singgah untuk mengisi bahan bakar. Kemudian Lupin memberitahukan bahwa ia memasukkan kata kunci dengan nama Leticia, yang berarti Leticia lah pewaris asli. Sedari awal Lupin memang curiga dengan hubungan kakek cucu tersebut. Geralt kesal karena buku harian yang dibawa sudah diganti oleh Lupin. Kemudian Lupin baru ngeh ketika melihat simbol di buku. Ternyata yang merancang kunci tersebut adalah kakeknya. Arsène bersohib dengan Bresson. Memang, pohon tidak jauh dari buahnya. Scene berganti. Geralt dan Lambert hanya mengetahui tempat Eclipse berada. Mereka kesulitan untuk masuk dikarenakan banyak sekali jebakan mematikan. Terbukti, ketika bawahannya masuk, seketika lenyap. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke lokasi kecelakaan. Kemudian Lupin DKK tiba. Bermodalkan tutor dari buku harian yang dibaca Leticia, Lupin mengambil bola seperti mata itu untuk menghilangkan jebakannya. Ia juga ngentit satu untuk pegangan. Di ruangan selanjutnya, ada jurang yang di atasnya terdapat bintang mobat mabit. Bintang tersebut hanya bisa tersusun ketika disandingkan meteorit.
Kebetulan atau kesengajaan dari produser, Zantetsu milik Gumon itu ditempa dari besi yang berasal dari meteorit yang disebut Ryuseiken. Dengan very terpaksa, Gumon meletakkannya untuk mereka lewati. Dan ruangan terakhir ini, mereka harus menonaktifkan jebakan laser di seberang sana. Lupin yang melihat topi kakeknya pun bersemangat. Dengan lentur tubuhnya, ia mudah melewati jebakan tersebut. Tidak lupa, ia juga mengambil tongkat sang kakek, dan hap, pintu pun terbuka. Saat dekat dengan Eclipse, muncullah Lambert. Sedari awal, memang yang meninggalkan tempat ini adalah sebagian dari bawahannya. Kemudian, Lambert dan Geralt mencoba menyalakan Eclipse dan meninggalkan tempat ini. Laetitia pun juga dibawa bersama mereka. Saat mereka keluar, bangunan tersebut runtuh. Untung Lupin DKK masih sempat menyelamatkan diri. Lupin berhasil menyusul Lambert. Kemudian, Jigen menembak sayap bagian kiri, dan Gumon menebas sayap bagian kanan. Meskipun hancur, Lambert menggunakan Eclipse untuk mengubah pesawat itu menjadi ikan Indosiar. Ia juga mencoba mengaktifkan kekuatan Eclipse. Daya hancur yang disebabkan sangat mengerikan. Pantas saja, banyak sekali dari semua kalangan yang mengincarnya. Lambert merasa besar kepala. Ia memutuskan menggunakan Eclipse untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengkhianati Ahnenerbe. Geralt pun geram mendengar pernyataan tersebut dan menghajarnya. Kemudian, Laetitia mencoba menghancurkan tempat ini. Geralt melihat hal tersebut, lalu menembaknya. Dan ya, Lambert melindungi Laetitia. Di dalam hati kecil Lambert, ternyata masih mempunyai rasa sayang seperti rasa kakek kepada cucunya. Akhirnya ia menghela nafas terakhir. Namun Eclipse yang digunakan tidak bisa dipakai dalam waktu dekat. Tiba-tiba ada suara panggilan yang mengatakan Hitler masih hidup di Brazil dan ingin melihat Eclipse segera. Penyerang itu pun sangat senang, sang idola masih hidup, dan sesegera mungkin menuju ke lokasi. Sampai di tujuan, Laetitia dibawa oleh bawahannya. Kemudian, Pak Kumis meminta untuk melihat Eclipse itu. Dengan sangat bangga, Geralt menunjukkannya, sekaligus cara mengoperasikan Eclipse. Kemudian Geralt mulai melihat kejanggalan dari dalam diri Pak Kumis. Dan ya, selamat Anda kena prank. Sementara itu, Laetitia ternyata dibawa oleh Jigen. Jadi ini semua sudah direncanakan. Mereka berkoordinasi dengan Interpol untuk melumpuhkan Ahnenerbe dan membuat informasi palsu kepada Geralt. Kembali ke Lupin, Geralt bersikeras bertanya di mana Pak Kumis berada. Gini nih, kalau nganut teori Bekasi, Lupin yang sedari tadi sudah mengaktifkan Eclipse lalu kabur menggunakan parasut. Mereka pun bertarung untuk siapa yang mati duluan. Ternyata Geralt lah yang mati duluan karena terlempar ke dalam black hole. Saat itu Lupin bingung mau ngapain. Tiba-tiba teringat bola mata yang dibawa. Benda itu bisa memanipulasi gravitasi sehingga Lupin bisa kabur. Di akhir cerita mereka kembali ke kodratnya masing-masing. Seperti Fujiko yang sedari awal menginginkan barang-barang mahal, dan Lupin DKK yang selalu dikejar-kejar oleh Inspektur Zenigata. Impian Laetitia pun tercapai untuk kuliah di Boston, karena Lupin diam-diam mengirimkannya. Tamat.